Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan Sahroni. Sebelum cerita dimulai, saya sampaikan bahwa kisah ini adalah fiksi. Nama tempat, tokoh, dan kejadian di dalamnya hanya hasil rekaan untuk kebutuhan cerita semata. Kalau ada kemiripan dengan kejadian nyata, itu hanyalah kebetulan belaka. Malam ini, dengarkan baik-baik kisah berjudul Kuburan Cina di Ujung Tanah. Di ujung sebuah desa pesisir di Jawa Barat, pada awal tahun 1970-an, ada sebentang tanah yang selalu disebut orang-orang dengan suara lebih pelan daripada biasanya. Bukan sawah. Bukan kebun. Bukan pula tanah kosong yang bisa dipakai orang menjemur padi atau menggembala kambing. Itu kompleks kuburan tua orang Tionghoa. Letaknya jauh di ujung persawahan, menempel pada batas tanah yang setelahnya langsung turun menjadi tanah liat basah dan rawa-rawa kecil menuju laut. Dari kejauhan, kuburan itu kelihatan seperti sekumpulan batu miring yang tumbuh dari tanah. Nisan-nisannya tua, sebagian patah, sebagian tertutup lumut, sebagian lagi hampir tenggelam oleh akar liar dan ilalang yang tumbuh tanpa pernah berhasil dibersihkan sepenuhnya. Di beberapa nisan ada huruf-huruf asing yang tak bisa dibaca oleh warga desa. Huruf itu seperti bekas cakar semut yang membentuk garis-garis aneh, rapat, bertumpuk, dan bagi orang kampung terasa dingin hanya dengan melihatnya. Warga sekitar menyebutnya kuburan Cina. Bagi orang tua, tempat itu bukan sekadar kuburan. Itu wilayah yang tidak boleh diperlakukan sembarangan. Jangan menunjuk-nunjuk. Jangan meludah ke sana. Jangan berkata kasar. Jangan lewat saat maghrib kalau tidak terpaksa. Jangan bersiul di dekatnya. Dan terutama, jangan pernah mengambil sesuatu dari sana, walau cuma bunga layu, batu kecil, atau batang dupa yang patah. Konon, kalau melanggar, bukan cuma sial yang datang, tapi juga ditemani pulang. Salah satu anak yang paling sering melanggar larangan itu bernama Darto. Umurnya sekitar 12 tahun ketika cerita ini dimulai. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, rambutnya selalu acak-acakan karena lebih sering bermain di sawah daripada di sisir. Darto anak petani. Ayahnya, Pak Wiryo, menggarap sawah milik juragan yang tinggal di kota kecamatan. Ibunya, Bu Narti, mengurus rumah, menanak nasi, merawat adik-adiknya, dan sesekali membantu menjemur gabah. Darto bukan anak nakal. Setidaknya, bukan nakal dalam arti suka mencuri atau memecahkan barang. Tapi ia punya satu kebiasaan yang membuat ibunya sering mengelus dada. Ia keras kepala sekali kalau sudah punya jalan sendiri. Dan jalan sendiri yang paling sering ia pilih adalah jalan pintas. Untuk pulang dari sawah ke rumah, ada dua rute. Satu memutar agak jauh melewati jalan desa yang lebih ramai dan terang. Satu lagi menembus pematang, menyusuri batas sawah, lalu melewati pinggir kuburan Cina sebelum sampai ke jalan setapak dekat rumah-rumah warga. Orang dewasa hampir tak pernah memilih jalan itu, terutama menjelang senja. Tapi Darto, yang selalu takut pulang terlambat dan dimarahi ibunya, seringkali memilih jalan pintas itu. "Dar, jangan lewat sana," kata ibunya suatu sore saat melihatnya hendak berangkat membantu ayahnya. "Kalau pulang, ambil jalan biasa." "Kenapa, Bu?" "Sudah, jangan banyak tanya. Pokoknya jangan lewat kuburan itu kalau matahari sudah miring." Darto hanya mengangguk. Tapi anak seusianya, apalagi yang sering merasa dirinya lebih berani dari teman-temannya, biasanya mengangguk bukan berarti menurut. Itu hanya berarti ia sedang menunggu waktu yang pas untuk melanggar. Sore itu, langit desa berwarna kuning pucat. Angin laut bertiup membawa bau asin yang samar. Dari jauh terdengar suara ombak pecah, samar tapi terus-menerus, seperti napas panjang yang datang dari sesuatu yang tak terlihat. Sawah-sawah menguning, padi mulai merunduk, dan burung-burung gereja beterbangan rendah menambah kesan senja yang selalu membuat hati orang desa jadi sedikit berat. Darto dan ayahnya baru selesai mengikat beberapa rumpun padi yang siap dipanen. Mereka berjalan pulang sambil memanggul hasil kecil di pundak. Begitu sampai di persimpangan pematang, Pak Wiryo berbelok ke jalan utama. Darto sempat ingin ikut, tapi dia melihat matahari masih cukup tinggi. Ia mengira, kalau lewat kuburan, ia masih sempat sampai rumah sebelum maghrib. Maka ia menyelip ke pematang yang lebih sempit, sendirian. Awalnya semua biasa saja. Pematang itu basah. Kaki Darto kadang terperosok sedikit ke lumpur. Di sisi kiri, sawah terbentang berkilau. Di sisi kanan,
Deretan ilalang menutupi tanah yang naik sedikit menuju area kuburan. Dari kejauhan, ia sudah bisa melihat bayangan nisan-nisan tua itu, sebagian tegak, sebagian miring. Di belakangnya, rumpun bambu berdiri rapat seperti orang-orang kurus yang sedang mengintip. Darto mempercepat langkah. Lalu, seperti biasa, ia mencium bau samar. Bau dupa. Bukan bau asap biasa. Ini lebih halus, lebih tua, lebih lembut, tapi anehnya menyelinap sampai ke hidung dengan jelas. Ada wangi kayu terbakar bercampur sesuatu yang manis dan pahit. Darto berhenti sebentar. Ia menoleh ke arah kuburan. Tak ada orang. Tapi bau itu ada. Ia menelan ludah dan meneruskan langkah. Dari sela-sela nisan, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang meski saat itu belum gelap benar. Ada seseorang duduk di atas salah satu nisan. Darto memicingkan mata. Sosok itu seperti seorang kakek. Pakaiannya gelap. Badannya kurus. Punggungnya agak bungkuk. Rambutnya putih tipis. Yang aneh, kaki sosok itu menggantung santai di tepi nisan seolah batu nisan itu bangku warung. Di tangannya ada sesuatu yang menyala kecil di ujung. Bara merah. Rokok. Darto langsung berhenti. Kakek itu tidak menoleh. Ia hanya menatap ke arah sawah, seolah sedang memperhatikan angin lewat di atas padi. Darto punya keberanian bodoh khas anak desa. Dalam ketakutannya, ia justru semakin ingin melihat. Ia mengintip lagi. Dan lebih jelas kini ia melihat bahwa kakek itu bukan hanya satu. Di antara nisan-nisan lain, samar-samar tampak beberapa sosok tua duduk juga. Ada yang di atas batu. Ada yang jongkok. Ada yang berdiri diam, menunduk. Mereka semua seperti orang-orang yang sedang menunggu sesuatu. Darto tidak jadi berlari. Entah kenapa kakinya terasa kaku. Ia menatap lama. Kakek yang paling dekat akhirnya menoleh. Wajahnya pucat, sangat pucat, seperti orang yang terlalu lama tinggal di tempat yang tidak pernah kena matahari. Matanya sayu, tetapi bukan mata orang sakit. Lebih tepat mata orang yang sudah lama sekali tak tidur. Bibirnya tipis, rokok di tangannya tak pernah habis terbakar meski bara kecil itu terus menyala. Darto hendak kabur. Namun kakek itu hanya menatap sebentar, lalu mengembuskan asap tipis dan kembali memalingkan muka. Seakan-akan Darto tidak penting. Justru karena itulah Darto makin takut. Ia berlari. Kakinya menendang lumpur, tubuhnya hampir jatuh, napasnya terengah. Saat menengok sekali lagi, kuburan itu sudah tertutup bayangan senja. Sosok-sosok tadi tidak terlihat lagi. Yang tersisa hanya nisan-nisan gelap dan bau dupa yang makin samar. Sesampainya di rumah, ia langsung mandi tanpa banyak bicara. Ibunya melihat wajahnya yang pucat lalu bertanya, "Kamu lewat mana?" Darto menunduk. "Jalan pintas." Bu Narti meletakkan centong. "Lewat kuburan?" Ia tidak menjawab. Sang ibu menarik napas panjang, lalu menepuk lengan anaknya cukup keras. "Saya sudah bilang, kan? Aku cuma lihat sebentar, Bu." "Lihat apa?" Darto ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Kalau ia cerita soal kakek-kakek yang duduk di nisan sambil merokok, pasti ibunya akan mengira ia mengada-ada. Atau lebih buruk, ibunya akan memarahinya dan melarangnya keluar lagi. Maka ia hanya berkata, "Gak lihat apa-apa." Bu Narti menatapnya lama, lalu bergumam pelan, seperti bicara pada dirinya sendiri, "Kalau cuma lihat, masih untung." Kalimat itu menempel di benak Darto sampai malam. Malam-malam berikutnya, Darto tetap lewat jalan pintas. Ia masih takut, tapi rasa takutnya kalah oleh kebiasaan. Lagi pula, sampai beberapa hari setelah kejadian itu, tidak ada apa-apa yang benar-benar mengganggunya. Ia masih melihat nisan-nisan tua, masih mencium bau dupa samar, dan kadang, saat langit keburu abu-abu, ia merasa melihat bayangan seseorang duduk di atas batu. Tapi setiap kali ia menatap lebih lama, bayangan itu menghilang. Karena tidak ada yang terjadi, keberanian palsunya tumbuh lagi. Ia bahkan mulai memperhatikan hal-hal kecil. Di salah satu nisan paling besar, huruf asingnya lebih tebal dari yang lain. 2 guratan panjang, beberapa lengkung seperti kait, dan tanda-tanda kecil yang tampak seperti mata rantai. Pada nisan lain, ada ukiran bunga yang sudah rusak.
Ada pula benda-benda yang menurut Darto aneh. Mangkuk tanah liat yang pecah, sisa lilin yang mengeras, abu yang menumpuk di sela-sela batu. Sesekali, ia melihat kain merah kusam tersangkut di akar semak. Dan tiap ia lewat, suara ombak dari laut selalu terasa lebih jelas, seakan pantai sangat dekat padahal sebenarnya cukup jauh. Suatu sore, ia berani berhenti di dekat pagar kuburan yang terbuat dari batu rendah dan semak liar. Ia melihat ke dalam. Sunyi. Tak ada siapa-siapa. Namun bau dupa kembali datang. Kali ini lebih tajam. Darto mengernyit. Di antara nisan-nisan yang berdiri miring, ia melihat sesuatu bergerak seperti asap tipis. Siapa? Tanyanya, entah kepada siapa. Tak ada jawaban. Ia tertawa kecil untuk menenangkan diri. Lalu, dengan iseng, ia memungut sebatang ranting dan melemparkannya ke dalam kuburan. Ranting itu jatuh di atas tanah kering, memantul sekali, lalu berhenti. Darto menunggu sesuatu terjadi. Tidak terjadi apa-apa. Ia malah merasa bodoh, lalu melanjutkan pulang. Tetapi malam itu, saat ia berbaring di tikar anyaman bambu, ia mendengar sesuatu dari luar. Ketukan. Tok. 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 Pelan. Darto membuka mata. Di rumah kecil itu, ayahnya sudah tidur di pojok, napasnya berat. Ibu dan adik-adiknya terlelap. Ketukan itu datang lagi, seperti jari yang menyentuh kayu pintu. Tok. 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 Darto duduk. Siapa? Bisiknya. Tak ada jawaban. Ia menahan napas. Lalu suara lain terdengar, sangat pelan, seolah datang dari bawah rumah panggung mereka. Darto? Ia membeku. Suara itu seperti suara orang tua. Serak. Jauh. Tapi jelas menyebut namanya. Darto menatap pintu. Tok. 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 Kemudian hening. Ia menunggu sampai dadanya sesak. Saat akhirnya memberanikan diri melihat celah pintu, tak ada siapa-siapa di luar. Halaman gelap. Hanya pohon pisang yang berayun pelan tertiup angin malam. Keesokan paginya, ia menceritakan sedikit pada temannya, Ujang. Ujang, anak sebaya yang tinggal 2 rumah dari rumahnya, tertawa terbahak-bahak. Kamu takut sama kuburan? Aku dengar suara. Itu MAH setan sawah. Darto meliriknya. Kamu berani lewat sana? Ujang diam sebentar, lalu menggaruk kepala. Kalau siang, bisa. Kalau sore, ya, ogah juga. Mereka tertawa. Anak-anak memang mudah menertawakan sesuatu yang belum benar-benar mendekati mereka. Namun di desa itu, orang tua tidak pernah menertawakan kuburan Cina. Mereka membicarakannya dengan wajah datar, lalu mengalihkan topik. Seakan-akan semakin sedikit kata diucapkan, semakin aman hidup mereka. Waktu berjalan. Musim panen datang. Anehnya, petak sawah yang paling dekat dengan kuburan Cina memberi hasil lebih baik daripada petak-petak lain. Padi di sana tumbuh lebih tinggi, bulirnya lebih penuh, batangnya lebih kokoh. Bukan sekali 2 kali, melainkan berulang. Tahun itu, apapun yang ditanam di sana selalu seolah dijaga dari hama, dari angin, dari penyakit tanaman. Bahkan saat sawah lain kena wereng dan sebagian padi menguning sebelum waktunya, petak dekat kuburan itu tetap subur. Orang-orang mulai berbisik. Rezeki keluarga Wiryo lagi naik. Tanah dekat kuburan itu memang aneh. Jangan-jangan ada penunggunya yang suka. Pak Wiryo sendiri mula-mula senang. Ia tak terlalu peduli pada bisik-bisik. Yang penting gabah bertambah. Harga beras sedang bagus. Dapur lebih sering mengepul. Istri dan anak-anaknya makan lebih enak. Ia bisa menambal atap rumah, membeli kain baru, dan bahkan suatu malam membawa pulang ikan asin dalam jumlah lebih banyak daripada biasanya. Namun rezeki yang datang terlalu gampang selalu punya bayangan. Bermula dari panen itu, hal-hal kecil mulai berubah di rumah Darto. Mula-mula cuma soal bau. Di rumah, kadang tercium wangi dupa, padahal tidak ada orang membakar dupa. Kadang dari sudut dapur, terutama menjelang malam, muncul aroma seperti kertas dibakar sangat pelan. Bu Narti sempat mencari-cari,
mengira ada tikus mati atau kain gosong. Tapi tidak ada apa-apa. Lalu ayam-ayam mereka mulai bertingkah aneh. Setiap sore menjelang maghrib, beberapa ayam betina selalu menghadap ke arah sawah dekat kuburan, lalu diam lama seperti melihat sesuatu. Kalau dipanggil, mereka tidak langsung lari. Mata mereka seperti terpaku. Darto mulai sering mimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di jalan tanah menuju kuburan. Tapi kuburan itu tidak tampak seperti kuburan. Ia menjadi semacam halaman luas yang dipenuhi kabut. Nisan-nisan memanjang tinggi seperti pintu. Dari celahnya, ia mendengar suara air. Bukan air sungai. Bukan air hujan. Suara ombak. Lalu seseorang selalu memanggilnya. Masuklah. Suara itu lembut, tapi menyusup ke dalam kepala. Darto ingin menolak, tapi kakinya seperti digerakkan sendiri. Saat ia mendekat, ia melihat kakek-kakek yang dulu pernah ia lihat duduk di atas nisan. Kini mereka tidak merokok. Mereka tersenyum tanpa membuka bibir. Tangannya melambai pelan, memanggil seperti orang tua memanggil cucu. Main, kata salah satu dari mereka. Darto terbangun dengan tubuh basah keringat. Pada awalnya ia menyembunyikan mimpi itu. Namun mimpi datang berulang. Bukan hanya satu kakek, melainkan beberapa. Kadang mereka duduk di atas batu sambil melempar sesuatu ke tanah seperti biji-bijian. Kadang mereka mengajaknya bermain petak umpet di antara nisan. Kadang mereka hanya duduk diam dan menatapnya seperti menunggu ia datang sendiri. Puncaknya terjadi pada malam bulan separuh. Darto bangun karena mendengar suara ketukan kecil di jendela bilik. Tok! 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 Ia membuka mata dan melihat cahaya temaram dari luar. Angin malam berembus, membawa suara ombak jauh. Ketukan itu datang lagi. Tok! 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 Darto menahan napas. Ia pelan-pelan menggeser tirai tipis yang menutup jendela bambu. Dan di luar sana, dalam gelap yang pekat, ia melihat seorang kakek. Pucat. Kurus. Berambut putih tipis. Kakek yang pernah duduk di atas nisan. Wajahnya tak sepenuhnya jelas, tapi matanya tampak bersinar redup seperti bara yang hampir padam. Sudah lihat kami terus, katanya pelan. Darto tersentak dan hampir berteriak. Kakek itu tersenyum. Kalau sudah lihat, jangan pura-pura tidak kenal. Darto mundur. Saat ia menoleh ke belakang, ayah dan ibunya masih tidur. Rumah hening. Kakek itu tidak berada di luar lagi. Yang terlihat di jendela hanyalah kegelapan. Pagi harinya, Darto demam. Tubuhnya panas, tapi telapak kakinya dingin. Ia tidak mau makan. Kepalanya nyut-nyutan. Bunarti mengompresnya dengan kain basah sambil mengucap doa. Pak Wiryo memanggil dukun urut di kampung sebelah, tapi sang dukun hanya menggeleng setelah memeriksa denyut nadi Darto. Anak ini bukan sakit badan, katanya. Ada yang nempel. Bunarti pucat. Nempel apa? Dukun itu ragu sejenak. Lalu ia menatap Pak Wiryo lebih lama dari yang seharusnya. Bapak tahu sendiri. Ruangan jadi senyap. Pak Wiryo menunduk. Rahangnya mengeras. Setelah dukun itu pergi, Darto yang setengah sadar mendengar ibunya bertanya, apa maksudnya? Pak Wiryo lama diam. Lalu akhirnya ia berkata lirih, dulu, waktu saya masih kecil, saya pernah diajak ayah saya ke sana. Ke kuburan itu? Pak Wiryo mengangguk pelan. Untuk apa? Ia menatap lantai. Bukan untuk apa-apa. Hanya perkenalan. Bunarti membelalak. Perkenalan sama siapa? Pak Wiryo mengusap wajahnya. Saya juga nggak pernah tanya. Kalimat itu membuat Darto menggigil meski tubuhnya panas. Malam itu, saat demam agak turun, ia mendengar ayah dan ibunya berbicara di belakang rumah, sangat pelan. Darto pura-pura tidur sambil menguping. Aku takut, suara Bunarti hampir pecah. Dia mulai lihat lagi. Kalau iya, ya memang waktunya. Jangan bilang begitu. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Sudah turun-temurun. Tidak ada jalan lain. Waktu kau menikah denganku,
Kau juga sudah tahu. Yang ku tahu cuma ada pantangan. Bukan begitu caranya. Ada jeda panjang. Lalu suara Pak Wiryo lebih rendah lagi. Mereka sudah memberi kita cukup lama. Darto tidak mengerti. Tapi ia tahu satu hal, orang tuanya menyimpan rahasia. Beberapa hari setelah itu, panen di petak dekat kuburan benar-benar meledak. Gabah yang dijemur tidak cuma lebih banyak, tapi lebih bagus. Hampir tak ada bulir hampa. Pedagang dari luar desa datang menawarkan harga tinggi. Pak Wiryo mendadak terlihat lega dan lebih sering tersenyum. Ia bilang, ini rezeki keluarga kita. Kita harus bersyukur. Namun rasa syukur di rumah itu bercampur takut. Karena setiap malam, Darto semakin sering mendengar ketukan. Kadang dari pintu. Kadang dari jendela. Kadang dari bawah kolong rumah. Kadang pula dari dalam dinding, seperti ada kuku menyentuh bambu dari sisi yang tak terlihat. Dan suara itu selalu sama. Darto. Lalu ada bisikan lain yang tidak selalu bisa ia pahami. Kadang seperti bahasa asing. Kadang hanya suara napas. Kadang seperti ada orang tertawa pelan di tengah kegelapan. Sementara itu, di siang hari, hal-hal aneh terjadi di sawah. Darto pernah melihat bekas jejak kaki kecil di lumpur, berjajar rapi menuju petak dekat kuburan, lalu menghilang begitu saja di tengah tanah kering. Pernah pula ia melihat seutas kain merah menggantung di batang padi, padahal angin saat itu nyaris tak ada. Ia mengambil kain itu, tetapi saat tangannya menyentuh, kainnya terasa basah dan dingin, lalu bau dupa langsung menebal sampai ia hampir muntah. Ia membuangnya. Saat kembali menoleh, kain itu tidak ada di tanah. Yang paling membuatnya ketakutan adalah ketika ia melihat nisan-nisan itu dari dekat pada suatu sore. Karena sekarang, huruf-huruf asing di sana tampak jelas sekali, lebih jelas dari sebelumnya. Seolah-olah nisan-nisan itu baru saja dibersihkan. Batu-batu abu-abu itu menampilkan ukiran tua yang rapi dan halus, dengan bagian tertentu dicoret merah pudar seperti bekas cat yang sudah lama kering. Ada juga ornamen bunga kecil. Sebagian batu retak. Sebagian ditumbuhi lumut hijau. Di beberapa sisi ada bekas abu dupa yang masih hitam, seolah baru digunakan semalam. Darto menatap salah satu nisan yang paling besar. Tiba-tiba ia merasa nama yang terukir di batu itu bukan nama asing. Ia tidak bisa membacanya, tapi entah mengapa, perasaan itu muncul begitu kuat. Batu itu seperti sedang menyebut sesuatu yang berhubungan dengan keluarganya. Seketika angin berhenti. Sunyi menekan. Lalu dari balik nisan, seseorang bertanya, "Mau bermain?" Darto menjerit dan lari sekuat tenaga. Ia pulang dengan lutut gemetar. Ibunya memeluknya, tapi Darto menangis sambil mengatakan bahwa di kuburan ada orang yang mengajaknya bermain. Bu Narti memucat. Pak Wiryo yang mendengar itu tiba-tiba berdiri, lalu keluar rumah tanpa berkata apa-apa. Darto melihat ibunya menangis diam-diam. Malam berikutnya, keluarga mereka tidak tidur nyenyak. Pak Wiryo duduk di serambi sampai larut. Ia merokok berkali-kali, sesuatu yang jarang ia lakukan. Saat bulan naik tinggi, ia memanggil Bu Narti ke ruang tengah. "Ada yang harus kita bicarakan," katanya. Darto mengintip dari tikar. Bu Narti duduk dengan wajah tegang. "Sekarang?" "Sekarang." Pak Wiryo menatap kegelapan di luar rumah sejenak sebelum mulai bicara. "Dulu," katanya, "tanah sawah yang mereka garap bukanlah milik keluarga biasa. Sudah lama ada cerita bahwa tanah dekat kuburan itu dijaga oleh keluarga tertentu dari turun-temurun, keluarga yang bukan sekadar petani. Mereka bertugas menjaga agar kuburan tak dirusak, tak diganggu, tak dimasuki sembarang orang, dan tak diambil benda-benda dari sana. Sebagai imbalannya, tanah di sekitarnya diberi panen." Bu Narti gemetar. "Itu cuma cerita orang tua." "Bukan? Lalu kenapa kita nggak pernah dengar jelas?" "Karena perjanjian itu tidak pernah dibicarakan terang-terangan. Hanya diwariskan lewat isyarat, pantangan, dan 1-2 kalimat yang sengaja disimpan rapat. Ayah Pak Wiryo, kakek Darto, dulu pernah menjaganya. Dan sebelum kakeknya, ada lagi. Begitu terus." "Kalau begitu," kata Bu Narti, suaranya sangat pelan, "Darto?" Pak Wiryo memejamkan mata. Anak pertama laki-laki biasanya yang paling cepat dipanggil.
Darto yang mendengar dari balik tikar merasa seluruh darah di tubuhnya serasa mencair. Bu Narti menutupi mulutnya. "Kamu tahu itu dari dulu?" Pak Wiryo mengangguk. "Dan kamu diam saja? Apa yang harus kukatakan? Bahwa kita hidup dari hasil yang bukan sepenuhnya milik kita? Lalu panen itu?" Pak Wiryo menatap tangannya sendiri. "Kalau tanah itu sudah puas, hasilnya lebih. Kalau tidak, hasilnya bisa jadi lain." "Lain bagaimana?" Pak Wiryo tidak menjawab. Namun 2 malam setelah percakapan itu, mereka mendapat jawaban. Mulanya terdengar dari sawah. Ada bunyi gemerincing kecil seperti banyak koin dijatuhkan ke air. Pak Wiryo keluar rumah membawa lampu minyak. Darto mengikuti dari belakang tanpa diminta. Di tepi pematang, mereka melihat sesuatu yang membuat keduanya membeku. Petak sawah dekat kuburan, yang sore tadi masih hijau dan tenang, kini tampak berkilau di bawah cahaya bulan seperti air yang dipenuhi benda kecil. Ketika mereka mendekat, ternyata bukan air. Di atas tanah basah, ada banyak benda mengilap bertebaran. Bukan koin logam, melainkan seperti pecahan perak yang tipis. Di beberapa bagian, bulir padi tampak rebah membentuk pola aneh, melingkar seperti jejak roda. Dan dari arah kuburan, terdengar suara tertawa pelan. Bukan tawa manusia yang hidup. Lebih seperti tawa yang terbawa angin dari ruang bawah tanah. Pak Wiryo langsung menarik lengan Darto. "Jangan lihat." Tapi Darto sudah melihat. Di antara nisan-nisan, ada wajah-wajah yang menyorot dari gelap. Kakek-kakek itu berdiri satu persatu. Sebagian merokok, sebagian membawa tangan di belakang punggung, sebagian menggoyangkan kepala pelan seperti sedang menilai seseorang. Mereka bukan menakutkan karena marah. Justru karena mereka terlihat terlalu tenang. Salah satu dari mereka melangkah maju. Langkahnya tidak menginjak tanah. Ia melayang sedikit, seperti kakinya tidak benar-benar menapak. "Sudah cukup lama kalian menikmati," kata sosok itu. Suara itu keluar dalam bahasa Indonesia yang patah-patah, berat aksennya, tapi masih bisa dimengerti. Pak Wiryo menunduk. "Kami tidak bermaksud melanggar." Sosok itu menatapnya. "Anakmu sudah melihat." Darto mundur 1 langkah. Kakek itu lalu menoleh ke arah Darto dan tersenyum. "Dia cocok." "Jangan," kata Pak Wiryo cepat. Suaranya bergetar. "Dia masih kecil. Semua yang dipilih juga pernah kecil." Darto tidak paham, tapi tubuhnya sudah gemetar. "Kalau begitu," lanjut sosok itu, "kita minta yang lama diselesaikan." Pak Wiryo memejamkan mata. Bu Narti yang keluar menyusul dari rumah terhenti di belakang mereka. Lampu di tangannya bergoyang. "Apa maksudnya?" Tak ada yang menjawab. Angin laut tiba-tiba membesar, menggerakkan padi seperti ombak hijau. Dari arah kuburan datang aroma dupa yang begitu kuat hingga Darto merasa kepalanya ringan. Lalu semua sosok tua itu mulai berjalan mundur kembali ke nisan masing-masing. Satu persatu menghilang. Namun sebelum hilang seluruhnya, Darto mendengar satu kalimat terakhir, dibisikkan entah oleh siapa. "Bawa anak itu ke dalam." Keesokan harinya, Pak Wiryo tidak pergi ke sawah. Ia justru mengajak Bu Narti dan Darto ke rumah tua milik almarhum kakek Darto yang sudah lama kosong di ujung kampung. Rumah itu papan kayunya lapuk, atapnya banyak bocor, dan halaman belakangnya ditumbuhi bambu liar. Di sana, di bawah papan lantai yang menggembung, Pak Wiryo mengeluarkan sebuah bungkusan kain yang selama ini ia simpan tanpa pernah disentuh. Di dalamnya ada benda-benda yang membuat Darto terdiam. Beberapa helai kertas kuning tua, seikat rambut yang diikat benang merah, sebuah mangkuk kecil retak, batang dupa yang sudah menghitam, dan sebuah papan kayu kecil bertuliskan huruf-huruf asing seperti yang ada di nisan. Bu Narti menutup mata. "Apa ini?" bisik Darto. Pak Wiryo duduk berat di kursi reot. "Bukti?" "Bukti apa?" "Bahwa keluarga kita memang dijadikan penjaga. Bukan penjaga biasa. Penjaga yang tidak boleh pergi terlalu jauh." Bu Narti memandangnya tajam. "Kenapa baru sekarang kamu keluarkan?" "Karena sudah waktunya." Darto melihat ayahnya. "Waktunya untuk apa?" Pak Wiryo diam lama sekali. Lalu, dengan suara serak, ia berkata, "Untuk mengganti."
Ganti apa? Ganti orang. Ruangan itu seolah berhenti bernafas. Bu Narti berdiri. Jangan katakan itu. Kalau tidak diganti, yang lain akan diambil. Yang lain siapa? Pak Wiryo menatap Darto. Seketika semua jadi jelas tanpa benar-benar jelas. Darto mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Aku? Pak Wiryo menutup wajahnya. Bukan aku yang memilih. Bu Narti menangis keras. Kamu gila. Bukan aku, ulang Pak Wiryo, hampir menjerit sekarang. Itu sudah ada sejak lama. Darto merasa kepalanya berputar. Ia mendengar suara ombak jauh, padahal rumah itu jauh dari pantai. Ia mencium bau dupa lagi, sangat kuat, seakan ruangan mereka dipenuhi asap tak terlihat. Kenapa? Pak Wiryo mengangkat wajahnya. Matanya merah. Karena kamu yang lihat mereka duluan. Lalu kalau bukan aku? Kalau bukan kamu, mungkin adikmu. Atau anak cucu nanti. Perjanjian itu tidak pernah benar-benar selesai. Bu Narti menggeleng keras. Tidak. Aku tidak mau anakku. Pada saat itulah, dari luar rumah tua itu, terdengar suara ketukan. Tok. 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 Semua membeku. Lalu suara anak kecil berbisik dari balik dinding papan. Boleh masuk? Darto menjerit. Pak Wiryo spontan mengambil papan kayu bertulisan asing itu dan melemparkannya ke sudut ruangan, tetapi suara dari luar semakin banyak. Sekarang bukan satu suara, melainkan beberapa. Ada suara laki-laki tua, perempuan tua, bahkan seperti anak kecil. Semuanya bergantian, pelan, sabar, seperti tamu yang sudah lama menunggu dibukakan pintu. Boleh masuk? Boleh masuk? Boleh masuk? Bu Narti memeluk Darto erat. Pak Wiryo mengambil lampu minyak dan menyiramkannya ke lantai, lalu menyalakan api kecil agar cahaya menyala lebih terang. Namun saat api menyebar, yang terbakar bukan hanya minyak. Bayangan di dinding bergerak aneh, memanjang, seperti ada orang-orang berdiri di luar rumah dengan wajah menempel ke papan. Keluar, teriak Pak Wiryo. Pergi. Suara dari luar tertawa pelan. Satu jendela terbuka sendiri. Angin dingin masuk. Dan di balik angin itu, Darto melihat wajah kakek yang dulu duduk di nisan. Wajahnya menempel di jendela, terlalu dekat, dengan mata yang tenang tak berkedip. Sudah saatnya, katanya. Pak Wiryo menggenggam papan bertulisan asing, lalu membacakan sesuatu dalam bahasa yang tidak dipahami Darto. Kata-katanya terbata-bata, seperti ia sendiri sudah lama tak mengucapkannya. Bu Narti ikut menangis sambil berbisik doa-doa. Lampu minyak bergetar. Bayangan-bayangan di dinding mendadak berulang kali menebal dan menipis. Tiba-tiba suara itu berhenti. Hening. Lalu kakek di jendela menatap Pak Wiryo dan berkata, "Bukan dia." Pak Wiryo terdiam. "Yang lama harus bayar," lanjut suara itu. Kalimat itu membuat Pak Wiryo pucat. Darto melihat ayahnya perlahan menoleh ke arah dirinya, lalu ke arah ibunya, lalu kembali menatap papan kayu di tangannya. Dan saat itulah Darto memahami kengerian sesungguhnya. Bukan dirinya yang akan diambil saat itu. Bukan pula adiknya. Yang diminta adalah Pak Wiryo sendiri. Karena keluarga mereka bukan cuma penjaga. Mereka adalah bagian dari penjaga itu. Setiap generasi mengikat hidupnya pada tanah dekat kuburan sebagai jaminan. Jika panen melimpah, maka satu anggota keluarga harus diserahkan saat waktunya tiba, supaya rezeki tidak berhenti dan kuburan tidak rusak. Selama ini, Pak Wiryo tahu. Kakeknya tahu. Mungkin ayah kakeknya juga tahu. Dan mereka semua memilih diam karena panen yang datang terlalu besar untuk ditolak. Bu Narti menyadarinya lebih dulu dari siapapun. Jadi yang dijanjikan selama ini bukan keselamatan, katanya gemetar. Tapi ganti nyawa? Pak Wiryo menunduk. Tidak menjawab. Itu jawaban yang cukup. Malam itu mereka kembali ke rumah dengan wajah hancur. Darto tidak tidur. Ia duduk di tikar sambil memandangi pintu. Ayahnya duduk di serambi hingga dini hari. Bu Narti menggendong adik-adiknya sambil tak henti membaca doa. Menjelang tengah malam,
Pak Wiryo memanggil Darto. Kalau nanti aku pergi, katanya, kamu jangan pernah lewat kuburan itu sendirian lagi. Darto menangis. Aku nggak mau Bapak pergi. Pak Wiryo tersenyum lemah, senyum orang yang sudah terlalu lelah untuk pura-pura kuat. Kalau aku tidak pergi, yang datang bukan cuma aku yang hilang. Darto tidak mengerti, tapi ia mengangguk sambil menangis. Pagi harinya, Pak Wiryo berangkat ke sawah seperti biasa. Ia membawa cangkul. Ia juga membawa bungkusan kain tua milik kakek Darto. Bu Narti sempat ingin melarang, tapi Pak Wiryo hanya berkata, aku harus menutupnya. Ia berjalan menuju peta sawah dekat kuburan dan tidak pernah kembali. Menjelang sore, orang kampung menemukan cangkulnya tergeletak di pematang. Tapi tidak ada jejak kaki masuk maupun keluar. Hanya tanah basah yang rata, seperti baru saja dirapikan. Di dekat nisan terbesar, ada bekas abu dupa yang masih hangat. Dan di atas batu itu, sehelai kain lurik milik Pak Wiryo tersangkut di ujung lumut. Sejak hari itu, Pak Wiryo tidak ditemukan. Orang kampung mencari sampai ke rawa, sampai ke bibir pantai, sampai ke kebun kelapa di belakang desa. Tak ada tubuh. Tak ada darah. Tak ada tanda bergulat. Hanya satu hal yang terus muncul di mulut orang-orang tua dengan wajah pucat, sudah diambil. Bu Narti hampir tidak berbicara selama berhari-hari. Ia seperti kehilangan separuh dirinya. Darto pun berubah. Ia tidak lagi berani lewat dekat kuburan, tapi anehnya ia masih sering mendengar suara-suara dari arah itu, terutama menjelang malam. Kadang suara batuk tua. Kadang suara rokok disedot. Kadang suara seseorang memanggil namanya dari antara nisan. Rezeki keluarga mereka sempat berhenti. Namun anehnya, setelah beberapa bulan berlalu, panen di petak dekat kuburan kembali lebih subur daripada yang lain. Bukan berarti mereka langsung bahagia. Justru itu membuat Darto semakin takut. Karena ia mengerti, sesuatu di kuburan itu belum selesai. Dan benar saja, suatu malam, ketika Darto sudah remaja, Bu Narti memanggilnya ke ruang tengah. Di tangannya ada kain putih yang dibungkus rapat. Wajahnya sangat tua malam itu, padahal usianya belum terlalu tua. Ada yang harus kau tahu, katanya. Darto menatap ibu yang makin kurus itu. Bu Narti membuka kainnya. Di dalamnya ada potongan papan kayu kecil, dan di ujungnya tergurat huruf-huruf asing yang sama seperti di nisan. Apa ini? Ini sisa perjanjian. Darto terdiam. Bu Narti mengusap matanya. Ayahmu dulu bukan satu-satunya yang diserahkan. Kakekmu juga pernah. Dan sebelum itu, ada yang lebih tua lagi. Darto merasa dada sesak. Lalu kenapa sekarang ibu cerita? Karena Bu Narti tidak sanggup lagi memikulnya sendirian. Karena ia merasa kematian Pak Wiryo belum selesai. Karena setiap malam ia mendengar langkah di kolong rumah. Karena ia melihat bayangan orang tua di pintu kamar adik-adik. Karena beberapa kali ia menemukan bunga putih basah di ambang pintu, padahal tak ada yang datang. Lalu aku harus bagaimana? Tanya Darto. Bu Narti menatap wajah anaknya lama. Kalau mereka datang lagi, jangan lawan. Tapi juga jangan ikut. Terus, cari siapapun yang dulu menulis perjanjian ini. Cari orang yang masih tahu bahasa di nisan itu. Mungkin ada cara memutusnya. Darto menyimpan kata-kata ibunya dalam hati. Bertahun-tahun kemudian, ia akhirnya mengetahui lebih banyak dari seorang lelaki tua keturunan Tionghoa yang tinggal di kota kecamatan. Lelaki itu, setelah melihat papan kayu dan mendengar cerita tentang kuburan di ujung tanah, hanya menunduk lama. Lalu ia berkata bahwa tempat seperti itu bukan hanya kuburan, tetapi semacam titik janji antara orang-orang lama, tanah, dan penjaga. Kalau sudah diwariskan turun-temurun, katanya, bukan berarti selalu baik. Kadang justru itu cara keluarga mengikat dirinya sendiri supaya tidak kehilangan hasil. Bisa diputus? Lelaki tua itu menggeleng. Bisa, tapi ada harga. Harga apa? Ia menatap Darto dengan mata berat. Harga paling mahal biasanya adalah mengakui sesuatu yang sudah lama disembunyikan. Darto tidak pernah benar-benar paham sampai dewasa. Tetapi ia paham satu hal, keluarga mereka selama ini hidup dalam bayang-bayang kuburan itu. Rezeki datang bersama rasa takut. Keberlimpahan datang bersama bisikan.
Dan setiap butir gabah yang tampak subur ternyata punya jejak tangan tak terlihat yang mengurusnya dari balik nisan. Pada akhirnya, Darto memilih tidak kembali lagi ke sawah dekat kuburan setelah ibunya meninggal puluhan tahun kemudian. Ia pindah ke kota, menikah, punya anak. Namun kadang di malam tertentu, terutama saat angin laut bertiup ke arah daratan, ia masih mencium bau dupa samar meski rumahnya jauh dari pesisir. Dan jika ia sedang sangat lelah, ia masih mimpi berjalan di jalan tanah menuju kompleks nisan tua itu. Di dalam mimpi, kakek-kakek yang dulu duduk di atas batu masih ada. Mereka masih merokok. Masih menatap tenang. Masih tersenyum seperti tak pernah terjadi apa-apa. Hanya saja, kini salah satu dari mereka sering berdiri lebih dekat daripada yang lain. Kadang Darto mengenali wajah itu. Wajah Pak Wiryo. Tapi bukan Pak Wiryo yang hidup. Melainkan seseorang yang sudah lama menjadi bagian dari tanah yang dijaga. Bagian dari perjanjian yang tak kasat mata. Bagian dari kuburan Cina di ujung tanah yang tak pernah benar-benar diam. Sampai hari ini, orang-orang tua di desa itu masih menghindari jalan pintas melewati kuburan tua di ujung persawahan. Anak-anak masih dilarang lewat saat maghrib. Dan kalau ada yang tanya kenapa, mereka hanya akan menjawab singkat. Jangan macam-macam di tempat yang dijaga. Sebab kadang yang terlihat sebagai tanah subur, rezeki melimpah, dan panen berlebih, ternyata hanyalah cara halus dari sesuatu yang lebih tua untuk memanggil bayaran. Dan sekali perjanjian gaib diterima oleh satu generasi, generasi berikutnya biasanya hanya mewarisi rasa takutnya. Terima kasih sudah mendengarkan Sahroni. Semoga kita semua dijauhkan dari rasa tergoda oleh janji-janji yang datang dari perjanjian gaib, dan semoga kita selalu dilindungi dari jalan yang tidak seharusnya kita lewati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.